Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman ya yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini ya, saya ingin memberikan suatu wawasan atau tambahan pengetahuan ya tentang obat alami untuk mengobati sakit emah dan asam lambung gitu ya. Jadi obat alami ini ada 12 macam ya, ada 12 macam, dan semua itu saya ambilkan atau saya sadur dari Google ya, dari Google, khususnya pada webnya detik.com ya, serta beberapa media massa yang lain yang semua tercantum dan dirangkai ya oleh Google gitu ya, oleh Google. Jadi ini adalah sebetulnya suatu ilmu pengetahuan ya yang bermanfaat bagi para penderita sakit asam lambung ya, sakit emah dan asam lambung. Karena seperti kita ketahui ya, sakit emah dan asam lambung ini itu banyak diderita oleh sebagian besar masyarakat kita ya di seluruh Indonesia. Kemudian juga mereka adalah sebagian besar dari golongan anak muda ya, anak muda yang sedang meniti karir dan sedang baru berumah tangga gitu ya, yang baru berumah tangga. Jadi semangat untuk menjalankan kehidupan ya, rumah tangga itu sedang mampu-mampunya atau sedang kuat-kuatnya ya. Tapi karena masalah pikiran ya, stres ataupun masalah cara dalam hal pengaturan makannya gitu ya, sehingga menimbulkan sakit emah atau asam lambung gitu ya. Demikian. Dan ini ya pengetahuan ini itu tidak memerlukan biaya terlalu besar gitu ya. Jadi tidak perlu kita beli obat ataupun mengobati dengan pengobatan baik dokter maupun obat herbal ya. Tapi cukup dengan membeli bahannya ya dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian ya, bumbu masak. Termasuk di sini ada juga gula jawanya dan ada juga susu fermentasinya gitu ya. Itu secara singkat pengantar dari saya. Mungkin ini agak lama ya karena dia agak panjang ya, tapi saya coba untuk kita bahas satu persatu gitu ya. Tapi dari awal ya saya sebutkan saja ya bahwa pengobatan ini ya bukan dipakai secara sekaligus gitu ya. Artinya beberapa macam itu diminum sekaligus gitu, bukan gitu ya, tapi itu adalah diminum sesuai dengan kondisi tubuh kita gitu ya. Jadi diminum satu-satu, kalau nggak mempan atau tidak ada reaksi maka bisa mengubahnya ke jenis yang lain gitu ya. Oke lah, saya mulai saja ya dengan obat alami apa saja ya yang ada di dalam pembahasan kita kali ini gitu ya. Semuanya ada 12 macam
dan di sini saya akan uraikan satu persatu gitu ya. Yang pertama itu daun kemangi ya. Daun kemangi ini biasa digunakan untuk sayur ya, atau untuk lalap gitu ya. Untuk lalap-lalapan maksudnya. Itu caranya direbus 3 atau 4 helai ya, daun kemangi itu direbus dalam 1 gelas air ya. Direbus dalam 1 gelas air ya. Maksudnya bisa juga ya, artinya 3-4 helai itu dimasukkan ke dalam air dalam gelas, yang kemudian dikucurkan air mendidih ke gelas itu gitu ya, sehingga dia nanti bisa berupa semacam teh gitu ya, semacam teh, dan diminum kalau sudah dingin gitu ya. Kalau sudah dingin kita minum. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah daun kemangi. Kemudian yang kedua ya, itu namanya adas ya. Adas itu tergolong tanaman bumbu ya. Ada 2 jenis ya adas itu, ada adas pedas dan ada juga adas manis gitu ya. Adas ini banyak mengandung nutrisi dan kandungan serat. Biasa digunakan untuk berbagai masalah pencernaan seperti emah, perut kembung, hilang nafsu makan. Kemudian adas ini ya itu dibuat sebagai minuman teh ya, diminum setelah makan. Jadi kita ambil sejumput gitu ya adas secukupnya gitu ya. Kemudian kita caranya seperti yang kemangi tadi ya, dituangkan dalam gelas dan kucurkan air panas mendidih ya, kemudian diminum setelah dingin. Untuk adas ini diminumnya setelah makan ya, setelah makan. Jadi jangan diminum sebelum makan. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga itu kayu manis ya, kayu manis. Jadi kayu manis ini juga ya caranya dibuat sebagai teh gitu ya, sebagai teh. Jadi satu sendok teh ya, itu dimasukkan ke dalam air hangat gitu ya, air hangat, kemudian diminum gitu ya. Satu sendok teh itu maksudnya yang sudah berbentuk serbuk ya, kayu manis yang sudah berbentuk serbuk. Ada di mall atau di minimarket ya, atau di supermarket itu ada. Jadi ada yang sudah berbentuk serbuk yang biasa dipakai untuk bumbu ya, bahan bumbu. Dalam botol biasanya, dalam botol. Itu lebih ini ya, jadi bukan berupa yang masih berupa kulit kayu gitu, bukan ya. Bukan berupa kulit kayu, tapi kita pakai yang sudah berbentuk serbuk gitu ya. Jadi kayu manis ini fungsinya adalah sebagai antasida gitu ya, antasida untuk menetralisir kadar asam lambung dan menghilangkan infeksi luka lambung ya. Jadi itu fungsi kayu manis. Seperti yang saya uraikan pada video yang lalu ya, juga berfungsi untuk asam urat gitu ya. Kayu manis ini berfungsi untuk asam urat karena dia bisa mencegah infeksi ya, atau radang ya, atau bengkak ya. Karena kalau asam urat tuh dia bengkak gitu ya, bengkak di paha ataupun di kaki gitu ya. Itu yang ketiga ya, obat asam lambung alami yang ketiga yaitu kayu manis ya. Kemudian kita masuk ke 4 ya. Yang keempat ini disebut dengan buttermilk ya, buttermilk ya. Buttermilk itu adalah susu mentega. Maksudnya adalah susu berfermentasi yang ada di supermarket besar biasanya ya, sebagai pengganti
semakin besar ya. Nah, kalau misalnya nggak ada ya, sebagai pengganti bisa kita menggunakan yogurt ya, yogurt ya. Yogurt banyak dijual di minimarket ya, di Alfamart atau di Indomart. Jadi buttermilk ini ya itu untuk obat asam lambung dengan cara ditaburkan sejemput dengan lada hitam gitu ya, dan daun ketumbar ya. Jadi itu dicampurkan dengan lada hitam dan ketumbar secukupnya gitu ya, kemudian itu diminum ya. Itu yang keempat ya, buttermilk ya, buttermilk. Kemudian yang kelima itu gula aren ya, gula aren yang lebih bagus gitu ya. Tapi kalau nggak ada bisa gula Jawa ya, atau gula merah ya, bisa dari kelapa. Kalau gula aren dari pohon aren, tapi kalau dari gula Jawa itu biasanya dari pohon kelapa ya, jadi niranya gitu ya, nira pohon kelapa. Sama ya, sama aja lah. Fungsinya itu adalah untuk meningkatkan energi ya, energi, karena orang yang sakit asam lambung kan badannya lemas ya, lemas. Nah, dengan adanya gula Jawa tadi ya, kita singkat saja dengan gula Jawa atau gula merah, itu bisa meningkatkan energinya ya, dari tubuhnya lebih kuat gitu ya. Kemudian fungsinya lagi adalah mengurangi nyeri perut ya, kemudian mencegah asma. Jadi orang sakit asam lambung ini suka sesak napas kan, maka itu bisa dicegah oleh gula Jawa atau gula aren ya. Mencegah anemia ya, anemia itu kurang darah gitu ya, kurang darah. Jadi orang yang asam lambung ya, di mana lambungnya terluka atau kerongkongannya terluka, maka dia ada pendarahan gitu ya, ada pendarahan. Maka dengan adanya gula Jawa ini atau gula aren itu bisa mencegah pendarahan itu gitu ya, jadi mencegah anemia. Kemudian fungsinya lagi ya, gula Jawa itu adalah memperbaiki sistem saluran pencernaan ya. Jadi kandungan gula aren itu ya adalah serat gitu ya. Nah, serat itu memperbaiki fungsi pencernaan. Kemudian kandungannya lagi adalah magnesium ya. Magnesium itu untuk meningkatkan kekuatan usus ya. Jadi kekuatan usus yang melemah ya karena sakit asam lambung itu, nah itu bisa diperkuat atau ditingkatkan kekuatannya oleh gula Jawa atau gula aren. Kemudian cara mengkonsumsinya itu dengan cara ambil sepotong ya, sebesar jempol ya, kemudian diisep ya, dimasukkan mulut, diisep di mulut, kunyah-kunyah di mulut gitu ya. Itu dilakukan setelah makan ya, setelah makan. Jadi sekali lagi caranya adalah ambil sepotong gula Jawa ya, secukupnya ya, yang ancur-ancurnya secukupnya lah. Atau kalau disamakan dengan gula pasir kira-kira sesendok makan lah ya. Nah, tapi ini karena dia berbentuk keras gitu ya, jadi ambil sepotong ya, sebesar jempol tangan kita atau lebih besar sedikit nggak apa gitu ya. Nah, itu dikunyah atau diisep ya, diseruput ya, dan itu dilakukan setelah makan. Jadi ya itu yang kelima tadi ya. Yang kelima adalah gula aren atau gula Jawa atau gula merah ya. Kemudian yang keenam adalah cengkeh ya, cengkeh.
Cengkeh itu bersifat karminatif, ya, bersifat karminatif untuk mencegah pembentukan gas pada saluran pencernaan. Jadi saluran pencernaan kita itu kan kalau kita makan misalnya yang mengandung kacang-kacangan, ya, itu biasanya kita, atau ubi, ya, ubi-ubian tuh biasanya kita banyak gas gitu ya. Nah, kalau dengan cengkeh ini kita bisa dibantu untuk mencegah timbulnya gas itu gitu ya. Kemudian misalnya kita memasak untuk orang yang asam lambung, ya. Kalau dia memasak kacang merah, ya, atau kacang-kacangan, kacang panjang atau apapun, ya, yang mengandung kacang-kacangan gitu ya, itu jangan lupa ditambahin dengan cengkeh gitu ya. Ditambah dulu dengan cengkeh 2-3 biji gitu ya, 2-3 biji, kemudian baru dimasak gitu ya. Nah, maksudnya untuk itu gitu loh, untuk mencegah supaya nanti kita nggak kembung gitu, nggak kembung perutnya, ya. Atau bisa juga, ya, ambil 1 atau 2 buah cengkeh itu, ya, kemudian masukkan dalam segelas air panas, ya, kemudian minum setelah cukup dingin gitu ya. Jadi semacam dibuat teh gitu ya. Nah, itu boleh juga gitu ya. Nah, itu yang mengenai yang ke-6 tadi, ya, itu cengkeh, ya. Kemudian yang ke-7, biji jintan, ya. Biji jintan. Biji jintan ini fungsinya, ya, untuk menetralisir, ya, kadar asam lambung gitu ya. Kadar asam lambung. Kemudian juga adalah sebagai pereda sakit perut, ya. Jadi caranya, ya, hancurkan sedikit biji jintan, aduk dalam segelas air. Bisa juga rendam 1 sendok teh biji jintan dalam secangkir air panas mendidih. Minum setelah dingin dan minumnya setelah makan, ya. Jadi itu yang ke-7, biji jintan. Baiklah, saya lanjutkan, ya, yang ke-8, ya. Ini karena ini berbentuk tertulis, jadi saya harus ini, ya, ini karena agak panjang, jadi dia makan kertas gitu ya. Saya bacakan aja di sini langsung, ya, ke-8. Itu adalah jahe, ya. Jahe itu di mana-mana banyak gitu ya, terkenal, ya. Jadi cara jahe ini untuk menghindari efek sampingnya, ya, maka konsumsi jahe cukup 4 gram saja sehari gitu ya. 4 gram itu kira-kira sebesar jempol, ya, jempol tangan, ya. Jadi 1 ruas sebesar jempol tangan. Nah, itu sehari gitu ya. Jadi jangan berlebihan gitu ya, karena jahe ini ada efek sampingnya gitu ya. Efek sampingnya. Jadi itu yang ke-8 tuh jahe, ya. Kemudian yang ke-9 tuh susu dingin, ya. Susu dingin. Jadi misalnya susu yang dimasukkan di kulkas gitu ya, atau susu yang dalam keadaan udah dingin gitu ya. Susu dingin ini, ya, fungsinya adalah untuk menstabilkan atau mengatasi asam lambung yang berlebihan dalam lambung, ya. Kalsium pada susu dingin dapat mencegah penumpukan asam lambung atau menetralisir asam lambung. Susu dingin dapat membantu menyamankan perut, ya, kemudian menyegarkan tubuh dan memberikan semangat untuk beraktivitas, ya.
Jadi dia memberikan energi ya bagi kita, bagi tubuh kita gitu ya. Itu yang 9 ya, susu dingin. Kemudian yang ke-10 itu cuka sari apel ya. Nah, jadi campurkan 1 atau 2 sendok teh dengan 1 gelas air dan diminum ya. Minum di pagi hari sebelum makan dan tunggu 30 menit baru kemudian makan ya. Jadi setelah minum 30 menit kemudian baru kita makan. Fungsinya untuk kesehatan pencernaan, mengatasi sembelit dan anti diare ya, anti diare. Diare itu mencret gitu ya, dia anti mencret. Itu yang ke-10 ya, cuka sari apel. Kemudian yang ke-11 ya, air kelapa. Air kelapa ya. Air kelapa ini kaya serat, membantu proses pencernaan, merubah pH asam menjadi basa. Kemudian mengandung tinggi kalium. Jadi mengandung kalium yang tinggi maksudnya ya, yang bermanfaat untuk menjaga keseimbangan pH dalam tubuh ya. pH itu adalah kadar asam ya, kadar asam dalam tubuh kita gitu ya. Sehingga kadar asam pada lambung mudah dikendalikan, mengurangi resiko reflux ya, asam lambung. Resiko reflux asam lambung. Ya. Reflux itu artinya asam lambung naik ya ke tenggorokan ya, menembus katup les ya, menuju ke esofagus ya. Esofagus itu kerongkongan. Nah itu reflux. Itu bisa dikurangi resikonya oleh adanya air kelapa tadi gitu ya maksudnya. Kemudian yang terakhir ya itu adalah pisang ya, pisang. Pisang sangat baik bagi penderita asam lambung karena tingkat keasaman atau pH-nya ya rendah gitu ya. Jadi hanya 4,5 sampai 5,2 gitu ya pH-nya. Mengkonsumsi buah pisang dapat membantu menetralisir asam lambung, sekaligus meringankan gejala MAH. Ya, pisang juga kaya zat kalium, merupakan elektrolit yang berperan mengatur cairan tubuh, menghantar sinyal listrik pada saraf, dan mengatur kontraksi otot, termasuk di sini otot lambung gitu ya maksudnya ya. Jadi itu yang ke-12 adalah pisang, dan itu adalah yang terakhir daripada uraian kita ini ya mengenai obat alami untuk sakit MAH dan asam lambung. Jadi sekali lagi ya yang perlu menjadi perhatian ya, perhatian kita di sini adalah ya, yang pertama obat-obat di atas ya, obat alami di atas atau herbal di atas ya, bukan untuk dikonsumsi secara sekaligus gitu ya. Dalam arti mencampur semua jenis obat tersebut, kecuali memang kita bisa mengetahui dosisnya dari seorang herbalis. Artinya kalau misalnya dicampur dengan ininya berapa, ininya berapa, itu boleh gitu ya. Tapi kalau kita nggak ngerti jangan gitu ya, jangan campur-campurin gitu ya. Jangan campur-campurin, karena mencampur itu dia harus ada dosis gitu ya, dosis tertentu ya. Misalnya susu sama cuka gitu ya misal, atau pisang sama jahe gitu misalnya ya. Nah itu nggak bisa sembarangan campur-campur gitu ya, harus ada seorang ahli herbalis yang mengatur dosisnya gitu ya. Jadi itu harus diminum satu-satu gitu loh, lebih baik diminum satu persatu, dan jika tidak ada reaksi apapun ya, atau tidak mempan misalnya ya, makanya jangan diminum lagi gitu ya, stop gitu ya, ganti dengan obat berikutnya gitu ya, sesuai jenis obat yang tercantum
yang saya sebut di atas gitu ya. Dan juga tergantung kondisi tubuh kita gitu ya, kita lagi apa gitu ya, badan kita ini sensasinya apa gitu ya, lihat-lihat sensasinya gitu ya, begitu ya. Itu untuk menghindari supaya nggak terjadi misalnya kelebihan dosis atau misalnya efek samping yang bisa memberatkan diri kita gitu ya. Yang perlu diperhatikan juga yang kedua adalah bahwa sebagian obat-obat tadi itu ya, yang saya sebut di atas tadi itu, yang 12 macam itu punya efek samping gitu ya. Terutama jika diminum dalam waktu lama atau diminum secara berlebihan ya. Jadi misalnya jahe tadi, misalnya harusnya kan 4 gram sehari atau satu sebesar jempol gitu ya. Tapi kalau misalnya kita minumnya setiap minum 4 gram gitu ya, 3 kali sehari, wah itu bahaya gitu ya, ada efek samping gitu ya, karena itu sudah berlebihan. Jadi sebenarnya ya, kalau untuk mengkonsumsi obat-obat yang seperti disebut di atas tadi itu, lebih baik konsultasi dengan seorang ahli herbalis atau konsultasi dengan seorang dokter spesialis penyakit dalam gitu ya, supaya kita tidak terkena dengan obat-obatan yang kita pikir dia biasa-biasa aja, tapi sesungguhnya dia itu keras gitu ya, seperti tadi jahe misalnya atau kunyit misalnya ya, itu obat keras gitu ya. Demikian. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Saya mohon maaf kalau misalnya tadi ada suara-suara ya, anak-anak atau suara kendaraan, suara apa tadi ya, maklumlah. Ini memang di dalam kompleks ya, kompleks perumahan. Itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.